Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Snake Eyes. Menampilkan banyak adegan pertarungan membuat film ini sangat menarik dan pastinya sangat seru untuk ditonton. Dan perlu saya ingatkan, video ini full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh, agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ayah dan anaknya yang sedang berjalan di hutan. Sambil mendorong motornya yang mogok, mereka berdua berbincang. Namun ayahnya menyadari ada yang mengawasi mereka dan dengan segera dia mengalihkannya dengan kembali mengobrol dengan anaknya. Pada malam harinya di tengah malam, sang ayah membangunkan anaknya dan menyuruhnya segera bersembunyi, dikarenakan ada sekelompok orang yang sedang datang mencari mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok orang bersenjata lengkap masuk dan dengan segera anaknya kabur ke dalam hutan, sementara sang ayah tewas dibunuh. Beberapa tahun kemudian, anak lelaki itu tumbuh dewasa dan dikenal dengan sebutan Snake Eyes. Kesehariannya dia berprofesi sebagai seorang petarung jalanan dan Snake ini cukup hebat dalam bertarung, sehingga dia mampu mengalahkan lawannya yang bahkan lebih besar darinya. Setelah menyelesaikan pertarungannya, Snake dihampiri oleh seorang pria Jepang yang bernama Kenta. Kenta menawari Snake untuk bekerja dengannya. Namun Snake mengatakan kalau dia tidak tertarik dan menolak tawarannya. Kenta kemudian memperlihatkan koran berita yang isinya bahwa pelaku pembunuh ayahnya masih belum ditemukan karena jasad ayahnya tidak dikenali. Kenta berjanji akan menemukan pelakunya asalkan Snake mau bekerja untuknya. Snake yang sepanjang hidupnya memiliki tujuan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya langsung menerima tawaran tersebut dan keesokan harinya mereka akan bertemu di dermaga. Keesokan harinya Snake pergi ke dermaga dan di sana dia dipekerjakan untuk memasukkan senjata api ilegal ke dalam perut ikan yang nantinya akan diseludupkan. Tidak lama kemudian para pekerja dikumpulkan untuk menyambut kedatangan sang pemimpin yaitu Kenta. Di sana juga Snake bertemu dengan seorang anggota klan ninja Jepang yang bernama Tommy. Yang ternyata Tommy merupakan sepupu Kenta. Kenta mengatakan bahwa Tommy adalah ninja yang diutus untuk menjadi mata-mata. Oleh karenanya, Kenta menyuruh Snake Eyes membunuh Tommy di hadapannya sekaligus untuk membuktikan kesetiaan Snake Eyes kepadanya. Namun, Snake tidak membunuh Tommy sehingga mereka berdua diserang oleh anak buah Kenta. Mereka berdua saling membantu untuk menghabisi anak buah Kenta yang jumlahnya sangat banyak. Now can we go? Setelah menghabisi anak buahnya, Snake dan Tommy segera kabur ke dermaga. Namun Tommy malah mengejar Kenta dan menyerangnya. Kedua ninja tersebut terlibat pertarungan sengit di mana Kenta tampak lebih unggul dari Tommy. Melihat itu Snake segera membantunya namun Kenta kembali mengerahkan anak buahnya. Sehingga mereka memutuskan kabur menggunakan sebuah mobil. Anak buah Kenta terus menyerang mereka dengan menancapkan katana dan salah satunya berhasil melukai Snake. Di tengah kericuhan itu, polisi pun datang dan Snake pun terjatuh pingsan. Tidak lama kemudian, Snake terbangun dan sudah berada di dalam pesawat pribadi milik Tommy. Tommy mengatakan kalau dia berhutang nyawa kepada Snake sehingga dia membawanya. Saat itu juga Tommy menjelaskan bahwa Kenta adalah sepupunya dari klan ninja Jepang yang bernama Arashikage. Pimpinan klan ninja akan menyerahkan posisinya kepada Tommy, dan tentunya Kenta yang tidak terima berusaha merebut posisi tersebut. Mereka kemudian tiba di Jepang dan kembali ke kastil klan ninja Arashikage.
Saat tiba di sana, Tommy memperkenalkan seorang ninja wanita bernama Akiko yang merupakan kepala keamanan. Mereka kemudian masuk dan menyambut ketua klan Arashikage yang juga merupakan neneknya Tommy. Ketua klan berterima kasih kepada Snake karena telah menyelamatkan Tommy, sang penerus klan. Saat itu juga Tommy meminta Snake untuk bergabung menjadi anggota klan Arashikage, karena dia sangat membutuhkan seorang ninja seperti Snake untuk menjadi pendampingnya nanti. Namun, Akiko sepertinya tidak setuju dan mengatakan tindakan Tommy terlalu gegabah. Oleh karenanya, Snake akan diberikan 3 tantangan untuk membuktikan kalau dia pantas menjadi anggota klan ninja Arashikage. Setelahnya, Tommy lalu menjelaskan 3 tantangan tadi, di mana tantangan tersebut untuk mengungkap karakter seorang calon ninja. 2 tantangan pertama untuk membersihkan ego, amarah, dan rasa takut sekaligus sebagai persiapan untuk tantangan ketiga. Dan Snake tidak boleh gagal, karena jika gagal dia akan mati dan hanya itu pilihannya. Snake kemudian disuruh istirahat untuk mempersiapkan diri. Keesokan harinya, tantangan pertama pun dimulai. Namun sebelum itu, pemimpin klan memperkenalkan 2 guru paling dihormati yang akan menguji Snake. Guru pertama dikenal dengan sebutan Heart Master dan yang kedua Blind Master. Di tantangan pertama ini, Heart Master mengambil sebuah mangkuk berisi air dan menyerahkan salah satunya kepada Snake. Aturannya sederhana, yaitu Snake harus mengambil mangkuk milik Heart Master tanpa menumpahkan air di mangkuknya. Dan dia hanya memiliki 4 kali kesempatan. Snake berusaha mengambil mangkuk milik Heart Master dengan menyerangnya. Namun semua serangannya sia-sia dan dengan mudah Snake dikalahkan hingga 3 kali percobaan dia gagal. Kini tinggal 1 kesempatan. Snake kemudian teringat kata-kata Tommy agar dia menurunkan egonya. Snake kemudian mengambil mangkuknya dan pergi menemui Heart Master lalu meminta secara baik-baik mangkuk milik Heart Master. Heart Master menerimanya dan Snake berhasil lolos di tantangan pertama. Malam harinya mereka mengadakan perayaan untuk Tommy sebagai calon pewaris klan. Tommy mengatakan kepada Snake bahwa suatu saat ketika dia telah menjadi ketua klan, dia ingin Snake menjadi pendampingnya. Setelah perayaan selesai, Snake meminjam motor milik Tommy untuk pergi keluar. Dan ternyata Snake pergi menemui Kenta di markasnya. Akhirnya diketahui bahwa ternyata Snake dan Kenta bekerja sama. Dan saat ini Snake telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Tommy. Saat itu juga Kenta memberitahukan kalau dia telah menangkap pelaku pembunuh ayahnya. Namun sebelum menyerahkannya kepada Snake, Snake harus menyelesaikan misi selanjutnya, yaitu mengambil permata mentari yang menjadi simbol kekuatan klan Arashikage yang tersimpan di dalam kastil. Keesokan harinya, saat sedang berjalan di taman, Snake dihampiri Tommy. Tommy lalu menceritakan sedikit tentang permata mentari. Permata tersebut memiliki kekuatan magis yang mampu menghancurkan apapun. Namun, permata tersebut hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki garis keturunan klan Arashikage. Setelah itu, Tommy lalu memberi hadiah kepada Snake berupa sebuah katana yang bernama Morning Light, karena dia telah menyelesaikan tantangan pertama. Pada malam harinya, Snake pergi menuju kastil tempat permata mentari disimpan. Dengan sembunyi-sembunyi dia mengamati setiap sudut di kastil tersebut. Di tengah aksinya, dia dipergoki Akiko yang sejak awal sudah menaruh curiga padanya. Snake lalu berdalih kalau dia sedang berjalan-jalan sekaligus latihan untuk mengasah kemampuannya. Singkat cerita, di ruangan pemantauan, Tommy mendapat kabar bahwa Kenta saat ini sudah berada di Jepang dan sedang menyeludupkan senjata api. Mereka kemudian memutuskan untuk menyergap Kenta malam itu juga. Sesampainya di lokasi penyergapan, mereka segera menghabisi anak buah Kenta yang mencoba menghadang mereka. Snake segera masuk ke ruangan tempat persenjataan. Salah satu anak buah Kenta menodongkan senjatanya kepada Snake. Namun setelah mengetahui itu adalah Snake, anak buah Kenta itu segera pergi. Di sisi lain, Tommy menyerang Kenta yang berada di atas gedung. Mereka berdua kemudian bertarung dengan saling menyerang satu sama lain. Namun di sini sekali lagi Kenta tampak lebih unggul dan dia memilih untuk kabur. Mereka bertiga segera mengamankan senjata yang diseludupkan oleh Kenta, yang dimana ternyata senjata-senjata tersebut dikirim oleh sebuah organisasi elit yang bernama Cobra. Senjata tersebut akan digunakan Kenta untuk memulai perang dengan Tommy dan klan Arashikage. Oleh karena itu, mereka kemudian menghubungi Scarlet untuk meminta bantuan. Scarlet merupakan anggota Joe dari sebuah organisasi unit kontraterorisme global elit yang sangat tangguh.
Setelah itu, Snake kemudian kembali ke markas Kenta. Sesampainya di sana, Snake bertemu dengan Baroness yang merupakan anggota organisasi Cobra yang bekerja sama dengan Kenta. Snake tak menyangka kalau aksi mereka melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Namun Baroness mengatakan kalau kerjasama mereka saling menguntungkan satu sama lain, di mana Kenta ingin menguasai klan, Baroness menginginkan permata mentari, dan Snake menginginkan si pembunuh ayahnya untuk balas dendam. Snake kemudian kembali ke kastil, dan singkat cerita dia kemudian mengikuti tantangan kedua yang diuji oleh Blind Master. Blind Master kemudian melepas sebuah cahaya lalu menyuruh Snake mengikuti cahaya tersebut. Ternyata cahaya itu membawa Snake ke masa lalu saat kematian ayahnya. Di sana dia bertemu dengan ayahnya dan meminta maaf karena saat itu dia tidak bisa menolongnya. Namun ayahnya mengatakan kalau keselamatan Snake adalah yang terpenting saat itu. Setelahnya, Snake pun kembali tersadar. Blind Master mengatakan kalau tantangan ini untuk mengetahui kelemahan diri sendiri. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan ini adalah tantangan terakhir, di mana Snake disuruh turun ke dalam sebuah lubang berisi ular anaconda raksasa. Yang konon katanya, mereka tidak akan menyakiti orang yang hatinya suci. Snake segera turun ke lubang tersebut dan berusaha menenangkan hatinya. Namun sayangnya dia gagal dan ular-ular itu langsung menyerang hingga melilit tubuhnya. Akiko yang tidak tega segera turun dan menolong Snake. Setelah itu mereka kemudian menghadap pemimpin klan. Saat itu juga Snake jujur kalau hatinya tidak murni dan mencari balas dendam sehingga dia gagal di tantangan ketiga. Dia juga mengatakan selama hidupnya didedikasikan untuk membalas dendam kematian ayahnya. Setelah itu, Snake menemui Tommy untuk meminta maaf karena telah mengecewakannya. Dia juga mengatakan telah menganggap Tommy seperti saudaranya sendiri. Untuk membuktikan hal tersebut, dia melukai tangannya dan Tommy melakukan hal yang sama untuk kemudian mereka saling bersalaman. Namun ternyata itu hanyalah jebakan Snake untuk mengambil sampel darah Tommy agar dia bisa membuka segel permata mentari. Snake kemudian pergi meninggalkan kastil. Namun setelahnya dia kembali dan secara diam-diam Snake menyusup ke kastil dan menyabotase sistem keamanan di sana. Dia terus bergerak dan berhasil memasuki kastil tempat penyimpanan permata mentari. Dengan sampel darah Tommy, dia berhasil membuka segel dan mengambil batu permata mentari. Setelah mendapatkannya, dia segera kembali namun dipergoki oleh Akiko. Akiko segera menyerangnya namun Snake berhasil mengalahkannya dan kabur membawa permata mentari. Tommy sangat marah dan berjanji akan membawa kembali permata mentari serta membunuh Snake. Dengan segera dia bersama Akiko mengejar Snake yang sudah pergi membawa permata mentari. Di sisi lain, Snake bertemu Kenta dan menyerahkan permata mentari kepadanya sebagai imbalan untuk bertemu dengan pelaku pembunuh ayahnya. Dia kemudian bertemu dengan pelaku pembunuhnya dan ternyata si pembunuh tersebut merupakan orang suruhan organisasi Cobra yang dahulu diperintahkan untuk membunuh ayahnya. Di mana saat itu dia tidak memiliki pilihan lain jika yang memberi perintah adalah Cobra. Saat ini juga dia telah pasrah jika memang Snake ingin membunuhnya. Namun Snake tidak membunuhnya dan justru melepas si pembunuh ayahnya tersebut. Snake memutuskan untuk menghentikan Kenta dan Baroness yang menjadi dalang dari semua kejadian ini. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Tommy dan Akiko yang saat ini sedang memburunya. Snake diserang namun berhasil menghindar, hingga kemudian Akiko akhirnya menyadari kalau Snake di pihak mereka setelah melihat Snake menyerang anak buah Kenta dan Baroness. Akiko segera memberitahu Tommy namun tidak digubris karena Tommy telah telanjur marah kepada Snake. Hingga pertarungan keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Snake berusaha memberitahu Tommy kalau dia di pihaknya dan menghentikan Kenta yang membawa permata mentari adalah hal yang utama saat ini. Mendengar itu, Tommy pun setuju dan mereka bekerja sama untuk menghentikan Kenta. Sementara itu, Kenta dan Baroness telah tiba di kastil klan Arashikage. Dengan kekuatan permata mentari, dia bisa menghancurkan apapun yang mencoba menghalanginya. Karena kekuatan yang luar biasa itulah mengapa permata mentari sangat mereka lindungi.
Namun saat ini permata itu telah berada pada orang yang salah. Seluruh kekuatan klan ninja Arashikage dikerahkan untuk menghentikan Kenta. Bertepatan dengan itu, Scarlet tiba dan membantu para ninja yang dipimpin Heartmaster dan Blindmaster untuk membantu menghentikan Kenta. Setelah itu Scarlet kemudian bertarung melawan Baroness. Namun Baroness membawa banyak pasukan sehingga Scarlet berhasil dikalahkan. Kenta terus bergerak dan mencari pemimpin klan Arashikage untuk kemudian menyerangnya dengan permata mentari. Dengan kekuatan permata mentari yang dimiliki Kenta, pemimpin klan Arashikage tidak dapat berbuat banyak. Setelah berhasil menghancurkan klan dan memojokkan pemimpin klan, sesuai janji Baroness meminta permata mentari dari Kenta. Namun Kenta tidak mau menyerahkannya dan malah menyerang Baroness. Di saat itu juga Snake dan Tommy akhirnya tiba. Karena dikhianati, Baroness dan Scarlet akhirnya memutuskan untuk sementara bekerja sama mengalahkan Kenta. Kini musuh mereka semua adalah Kenta dan pertarungan sengit pun terjadi. To join us, Tommy-san. Just in time. Setelah pertarungan sengit itu, kini yang tersisa hanya Kenta dan beberapa anak buahnya. Scarlet dan Baroness langsung menghujani mereka dengan tembakan. Namun, si pemegang permata mentari kebal terhadap senjata apapun. Melihat itu, pemimpin klan kemudian menjatuhkan bom asap untuk mengelabui Kenta. Dengan strategi yang matang dan kerjasama yang baik, permata mentari akhirnya bisa terlepas dari tangan Kenta dan berhasil direbut oleh Tommy. Dengan amarah yang membara, Tommy menggunakan kekuatan permata itu untuk menyerang Kenta. Namun sesuai dengan perjanjian klan bahwa mereka tidak boleh menggunakan kekuatan permata tersebut. Ternyata Kenta berhasil kabur ke dalam hutan dan langsung dikejar oleh Snake. Keduanya pun terlibat pertarungan hingga akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam lubang yang berisi ular raksasa. Karena pada dasarnya Kenta adalah orang yang jahat dan hatinya penuh kebencian, membuat ular-ular raksasa itu langsung menyerang dan memangsanya. Sementara Snake berhasil menjernihkan hatinya dan keluar dengan selamat dari tempat itu. Permata mentari berhasil diselamatkan dan disimpan kembali pada tempatnya. Mereka kemudian menghadap pemimpin klan dan saat itu juga pemimpin mencabut hak Tommy untuk menjadi penerus klan, dikarenakan dia telah melanggar perjanjian untuk tidak menggunakan kekuatan permata mentari. Mendengar itu, Tommy sangat kecewa dan memutuskan untuk menghentikan pengabdiannya kepada klan Arashikage, meskipun itu telah melanggar sumpahnya. Dengan penuh amarah, dia segera pergi meninggalkan klan Arashikage. Snake yang merasa semua ini adalah salahnya, memutuskan untuk pergi mencari Tommy dan berharap bisa memperbaiki semua kesalahannya. Saat itu juga Scarlet tiba dan menunjukkan dokumen yang berisi identitas ayah Snake, yang ternyata ayah Snake merupakan seorang anggota Joe yang rela mengorbankan nyawanya untuk ribuan orang. Snake kemudian diberi perlengkapan khusus dan menjadi anggota Joe menggantikan posisi ayahnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih banyak telah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.